Hi everyone, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan tidak kekurangan apapun. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah kisah perampokan buku-buku langka di sebuah perpustakaan yang dilakukan oleh 4 orang mahasiswa. Kisah perampokan ini kebetulan sudah diangkat menjadi sebuah film layar lebar yang diberi judul American Animals yang tayang perdana pada tahun 2018 lalu. Ingin tahu bagaimana kisahnya? Mari kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan video ini. Cerita pada video kali ini akan berpusat di kota Lexington yang merupakan kota terbesar kedua di negara bagian Kentucky, Amerika Serikat. Kota dengan jumlah penduduk sekitar 350.000 jiwa ini adalah sebuah kota kecil yang nyaman untuk dijadikan tempat tinggal karena para penduduknya saling mengenal satu sama lain. Kota Lexington juga sering disebut sebagai kota pelajar karena di pusat kota terdapat sebuah universitas negeri terbesar dan terbaik di negara bagian Kentucky yang biasa dikenal dengan nama Universitas Kentucky. Setelah itu, tidak jauh letaknya dari Universitas Kentucky, terdapat sebuah universitas swasta prestisius yang memiliki nama Universitas Transylvania. Cerita kita berawal di Universitas Transylvania. Pada suatu hari di bulan September 2003, seorang mahasiswa yang bernama Spencer Reinhardt bersama beberapa mahasiswa baru jurusan seni sedang mengikuti tur pengenalan kampus, termasuk mengunjungi fasilitas perpustakaan yang dimiliki oleh universitas itu. Saat berada di perpustakaan, para mahasiswa tersebut dibawa oleh seorang penjaga perpustakaan wanita yang bernama Betty Jean Couch masuk ke dalam sebuah ruangan koleksi khusus yang berada di lantai 2. Ruangan koleksi khusus ini ternyata menyimpan koleksi buku-buku langka yang dimiliki universitas dengan nilai historis sangat tinggi. Di tengah ruangan koleksi khusus ini, terdapat sebuah bingkai kaca yang menyimpan buku The Birds of America, hasil karya John James Audubon, seorang pelukis terkenal asal Amerika. Buku yang diterbitkan pada tahun 1827 itu berisi kumpulan lukisan burung-burung yang dibuat oleh John James Audubon saat dia menjelajah hutan belantara Amerika Serikat. Spencer sangat terkesima ketika Betty Jean Couch mengatakan bahwa buku karya Audubon itu pernah laku dijual kepada seorang kolektor buku langka dengan harga sekitar 12 juta US dollar atau hampir setara 172 miliar rupiah. Tidak hanya itu, ruangan khusus itu juga menyimpan buku edisi pertama Charles Darwin yang berjudul The Origin of Species, illuminated manuscript dari abad 15, dan buku-buku langka lainnya dengan nilai pasar cukup tinggi karena banyak dicari oleh para kolektor dunia. Waktu berjalan seperti biasa. Spencer sibuk menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya di kampus. Sampai suatu hari di bulan November 2003, Spencer bertemu dengan teman baiknya sejak usia 8 tahun bernama Warren Lipka yang mendapat beasiswa berkuliah di Universitas Kentucky. Berbeda dengan Spencer, Warren tidak begitu menikmati kuliah dan berjuang keras mempertahankan kehadirannya di dalam kelas. Dia bahkan pernah dipanggil oleh kepala jurusan karena beasiswanya terancam dicabut bila tidak memenuhi standar kehadiran dan mempertahankan hasil akademis sesuai yang diharapkan. Saat bertemu dengan Warren, Spencer menceritakan koleksi buku bernilai jutaan dolar di perpustakaan kampusnya. Warren yang sedang putus asa langsung mengajak Spencer mencuri buku-buku itu, apalagi setelah dia tahu bahwa perpustakaan kampus tidak memiliki petugas keamanan khusus dan hanya dijaga oleh seorang wanita berusia 50-an tahun. Spencer akhirnya setuju dengan ide itu. Tapi langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah mencari calon pembeli. Karena semua usaha yang mereka lakukan akan sia-sia bila tidak tahu kepada siapa mereka harus menjual koleksi buku-buku langka itu. Setelah mencari informasi beberapa lama, Warren dan Spencer mendapat arahan untuk pergi ke kota New York untuk bertemu seseorang yang memiliki kenalan penadah barang curian berskala internasional yang berdomisili di kota Amsterdam, Belanda. Sebagai syarat, mereka harus memberikan uang 500 US dollar untuk mendapatkan informasi itu.
Setibanya di kota New York, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2004, mereka bertemu dengan orang itu di tempat umum. Setelah menyerahkan uang 500 US dollar, mereka hanya mendapatkan secari kertas yang berisi sebuah alamat email dan segera pulang ke kota Lexington. Sesampainya di Lexington, Warren langsung mengirim email dengan tujuan alamat email yang mereka peroleh dari kota New York. Setelah menunggu dengan was-was hampir 1 minggu lamanya, mereka akhirnya mendapatkan balasan dan disuruh datang langsung ke kota Amsterdam karena mereka tidak mau berbicara lewat email dan hanya mau membahas masalah tersebut secara empat mata. Singkat cerita, karena keterbatasan uang, Warren pergi seorang diri ke Belanda dan bertemu dengan mereka di sebuah kafe. Pada kesempatan itu, para penadah menegaskan bahwa mereka hanya akan membeli buku-buku langka itu dengan harga 40% dari nilai pasar. Setelah pulang dari Belanda dan memberitahu hasil pertemuannya pada Spencer, Warren kemudian mengajak salah satu teman kampusnya yang bernama Eric Borsek untuk bergabung dengan tim mereka. Eric langsung setuju karena teriming-iming jumlah uang jutaan dolar di depan mata. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang akan mendanai logistik perampokan ini? Mereka akhirnya mengajak seorang teman yang bernama Charles Thomas Allen II atau yang biasa dipanggil Chess. Chess juga berkuliah di Universitas Kentucky dan berasal dari sebuah keluarga kaya raya. Ayahnya adalah seorang investor real estate terkenal di kota Lexington. Pertama kali diajak mereka, Chess langsung mengatai mereka bodoh. Akan tetapi, setelah Warren menjelaskan berapa potensi uang yang akan mereka dapatkan, ditambah lagi mengenai betapa mudahnya cara mencuri buku-buku itu, Chess langsung tertarik untuk bergabung. Mereka berempat kemudian sering berkumpul di tempat kediaman Warren untuk menonton film-film box office Hollywood yang berkisah mengenai perampokan, seperti film Ocean 11 dan Snatch, agar mendapatkan inspirasi untuk membuat blueprint rencana perampokan yang akan mereka lakukan. Dari film Snatch, mereka akhirnya terinspirasi melakukan penyamaran menjadi orang tua saat melakukan perampokan. Mereka kemudian membeli barang-barang seperti wig, topi, baju, dan segala perlengkapan untuk mendukung penyamaran tersebut. Tanggal 17 Desember 2004 akhirnya dipilih sebagai hari perampokan karena pada tanggal tersebut adalah hari-hari terakhir kuliah menjelang liburan Natal. Keadaan kampus akan sepi, di mana para mahasiswa sudah mulai libur dan pulang ke rumah mereka masing-masing. Spencer kemudian ditugasi menggambar denah perpustakaan secara rinci yang akan mereka pakai untuk mempelajari bangunan dan lokasi sekitar perpustakaan dengan seksama. Chess yang diberi tugas mengurusi masalah transportasi, kemudian berlatih mengendarai rute kabur mereka berulang kali sampai dia menjadi biasa dan hafal di luar kepala dengan rute itu. Beberapa hari sebelum tanggal 17 Desember 2004, Warren yang menggunakan nama samaran Walter Beckman mengirim email kepada Betty Jean Couch untuk membuat janji kunjungan melihat koleksi buku-buku yang berada di ruang khusus perpustakaan. Sehari sebelum perampokan, mereka berempat melakukan gladi resik mendatangi perpustakaan dalam kondisi menyamar sebagai orang tua. Setelah turun dari mobil, mereka berjalan pelan-pelan layaknya orang tua dan kemudian memasuki bangunan perpustakaan. Penyamaran mereka ternyata malah menarik perhatian banyak orang karena perpustakaan kampus itu biasa penuh dengan mahasiswa dan tidak biasa dikunjungi 4 orang kakek-kakek yang berjalan tertatih-tatih seperti mereka. Sepulangnya dari perpustakaan, mereka sadar melakukan penyamaran sebagai orang tua adalah ide buruk dan memutuskan untuk tidak melakukan penyamaran sama sekali pada hari perampokan. Saat itu, sekitar pukul 11 siang, Warren dan Eric turun dari mobil, berjalan memasuki gedung perpustakaan. Sementara itu, Spencer berada di atas bangunan gedung seberang perpustakaan, sedang mengawasi gerakan orang lalu lalang di sekitar lingkungan kampus. Chess kemudian memarkirkan mobil minivan di dekat pintu exit samping perpustakaan. Saat itu, Betty Jean Couch sudah siap menyambut kedatangan Warren dan Eric. Setelah mereka tiba dan dibukakan pintu untuk masuk ke dalam ruangan koleksi khusus itu, Warren langsung melumpuhkan Betty, menutup mulutnya dengan lakban, dan mengikat kedua tangan kakinya dengan tali pengikat kabel.
Warren dan Eric segera mengambil buku-buku yang dapat dimasukkan ke dalam tas ransel. Saat mengangkat buku Audubon, mereka terkejut karena buku itu ternyata cukup berat dan hanya mampu membawa 2 dari 4 buku yang ada. Mereka kemudian segera turun menggunakan lift karyawan menuju lantai basement. Saat di lantai basement, mereka kesulitan mencari pintu exit karena ruangan itu sangat gelap. Mereka terpaksa harus naik lagi ke lantai 1 agar dapat keluar dari pintu exit lobi perpustakaan. Saat itulah, salah satu asisten penjaga perpustakaan melihat mereka dan langsung melakukan pengejaran. Buku Audubon yang mereka bawa akhirnya terjatuh di tangga darurat dan mereka tinggalkan begitu saja untuk menyelamatkan diri. Warren dan Eric lari keluar dari pintu exit samping perpustakaan, kemudian masuk ke dalam mobil minivan yang sudah menunggu dan langsung meluncur meninggalkan tempat kejadian dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di suatu tempat, mereka berganti kendaraan lain dan pulang ke rumah masing-masing. Sekitar pukul 1 siang, pihak kepolisian Kota Lexington segera datang ke lokasi tempat kejadian perkara dan langsung melakukan investigasi kasus perampokan yang bisa dikategorikan sangat berani karena dilakukan saat siang hari bolong. Pihak FBI akhirnya juga dilibatkan karena dianggap lebih berpengalaman menangani kasus-kasus perampokan seperti ini. Saat dihubungi, pihak penada internasional ternyata tidak tertarik membeli barang-barang hasil curian mereka karena buku Audubon yang mereka incar tidak berhasil didapatkan. Meskipun demikian, buku The Origin of Species karya Charles Darwin, 20 sketsa pensil Audubon, buku Illuminated Manuscript, dan buku Hortus Sanitatis yang mereka dapatkan masih memiliki nilai jual sekitar 725.000 US dollar atau hampir setara 10 miliar rupiah. Satu-satunya cara menjual buku itu sekarang hanya lewat lelang tertutup yang biasa diadakan oleh balai lelang. Warren kemudian menghubungi Balai Lelang Christie, sebuah balai lelang terkenal di kota New York, untuk meminta waktu bertemu. Saat itu mereka berempat berangkat ke kota New York dan bertemu dengan pihak Balai Lelang Christie pada tanggal 21 Desember 2004. Pada saat itu, mereka sebenarnya sudah melakukan 2 kesalahan kecil yang pada akhirnya membuat mereka dapat dilacak dan ditangkap oleh pihak berwajib. Kesalahan pertama adalah menggunakan alamat email yang sama. Ketika polisi memeriksa daftar tamu orang-orang yang pernah mengunjungi perpustakaan, mereka akhirnya mendapatkan alamat email Yahoo yang digunakan Warren untuk menghubungi Betty Jean Couch saat mengatur janji kunjungan ke perpustakaan. Setelah mendapatkan hasil putusan pengadilan, pihak FBI kemudian menghubungi pihak Yahoo untuk meminta akses isi email tersebut. Pada tanggal 21 Januari 2005, pihak Yahoo akhirnya mengirimkan sebuah CD berisi segala informasi yang diminta oleh pihak FBI. Setelah meneliti satu demi satu email masuk dan keluar dari alamat email tersebut, pihak FBI akhirnya mendapatkan petunjuk penting bahwa alamat email yang sama ternyata juga dipakai oleh Warren untuk mengatur janji pertemuan dengan pihak Balai Lelang Christie. Berdasarkan informasi tersebut, agen FBI kemudian segera mendatangi Balai Lelang Christie dan mendapat rekaman gambar 2 orang tersangka yang datang ke sana membawa buku-buku hasil curian dari perpustakaan Transylvania. Menurut karyawan Balai Lelang Christie, ada 2 orang pemuda datang mengaku sebagai anak buah seorang kaya raya yang bernama Walter Beckman. Setelah memeriksa keaslian buku-buku yang mereka bawa, kedua orang itu berkata bahwa majikan mereka ingin agar buku-buku tersebut dapat dijual dalam lelang tertutup. Karena waktu itu sudah menjelang liburan dan tidak ada jadwal lelang dalam waktu dekat, karyawan balai lelang itu meminta nomor salah satu dari mereka agar dapat dihubungi untuk pemberitahuan lebih lanjut mengenai jadwal lelang tertutup yang akan mereka laksanakan di kemudian hari. Nah, disinilah kesalahan kedua terjadi. Spencer ternyata memberikan nomor ponsel pribadinya pada saat itu. Dari nomor tersebut, pihak kepolisian dapat memastikan Spencer Reinhardt sebagai salah satu tersangka yang melakukan perampokan. Pat Murray, kepala polisi kota Lexington yang ditugasi menyelidiki kasus ini, kebetulan memiliki seorang anak laki-laki yang seusia dengan para pelaku. Ketika Pat Murray memperlihatkan foto kedua pelaku,
anaknya itu langsung mengenali bahwa mereka adalah teman sekolahnya di SMA, Spencer Reinhardt dan Warren Lipka. Sekarang polisi sudah mengantongi nama dua tersangka, akan tetapi mereka tidak langsung ditangkap. Seorang polisi wanita kemudian ditugaskan melakukan penyamaran sebagai mahasiswi untuk mengikuti aktivitas Spencer setiap hari. Tidak perlu waktu lama, polisi wanita itu akhirnya dapat mengungkap dua tersangka lainnya, yaitu Eric Borsek dan Chase Allen, karena mereka kedapatan sering bertemu di tempat tinggal Warren Lipka. 2 bulan sejak kejadian perampokan, tepatnya pada tanggal 11 Februari 2005, sekitar subuh dini hari, para agen FBI mendatangi kampus untuk menangkap Spencer yang sedang berada di dalam kamar asrama. Sedangkan pada saat yang bersamaan, Warren, Eric, dan Chase juga ditangkap di tempat kediaman mereka masing-masing. Pihak FBI dan kepolisian menemukan semua buku hasil rampokan di tempat kediaman Chase dalam keadaan utuh. Spencer Reinhardt, Warren Lipka, Eric Borsek, dan Chase Allen yang saat itu berusia antara 19 sampai 20 tahun langsung mengakui semua perbuatan mereka. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada bulan Desember 2005, mereka berempat akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun. Singkat cerita, setelah menjalani masa tahanan dan keluar dari penjara pada tahun 2012, keempatnya sudah berpisah dan memiliki jalan hidup masing-masing. Meskipun sekarang tinggal di kota yang berbeda, mereka sempat berkumpul untuk diwawancarai beberapa stasiun televisi dan terlibat dalam pembuatan film layar lebar American Animals diadopsi dari kisah perampokan yang pernah mereka lakukan. Oke everyone, sampai di sini dulu kisah kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan yang lain.